Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah totemisme. Jadi totemisme ini merupakan pemikiran manusia yang masih dalam bentuk kehidupan yang sangat sederhana, karena manusia itu memang sangat akrab dengan alam semesta sebagai tempat kehidupannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu wajar saja apabila muncul pemikiran bahwa manusia itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan eh, binatang tertentu atau hewan tertentu, atau juga dengan jenis tumbuhan tertentu, bahkan terhadap benda-benda mati. Nah, memang yang lebih menonjol dalam totemisme itu adalah tumbuhan dan hewan tertentu. Nah, sehingga dalam totemisme itu, maka manusia merasa mempunyai hubungan kekerabatan, sehingga hubungan itu akan menjalin rasa solidaritas. Nah, oleh karena itu, di dalam masyarakat yang masih tradisional, totemisme itu berkembang bahwa manusia itu ada atau menganggap binatang dan tumbuhan tertentu sebagai nenek moyang. Jadi pengakuan seperti itu sebenarnya terjadi karena memang manusia itu akrab dengan binatang-binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitarnya atau di alam sekitarnya atau di lingkungan fisiknya. Nah, sehingga pada zaman dulu manusia melakukan semacam hubungan solidaritas gitu ya. Jadi misalnya mereka yang menganggap hewan tertentu atau binatang tertentu sebagai binatang totem, maka ada semacam larangan untuk membunuh dan juga untuk memakan dagingnya. Jadi binatang totem adalah binatang pantangan bagi anggota keluarga atau marga yang menganggap binatang itu sebagai nenek moyangnya. Jadi misalnya kalau ada marga yang memuja harimau sebagai binatang totem, maka manusia atau yang merasa sebagai turunannya tidak boleh membunuh binatang totem. Seperti mungkin orang Sunda dengan kepercayaannya terhadap Maung, Maung Siliwangi, karena berkaitan dengan nenek moyangnya itu, maka Maung bukanlah binatang yang boleh diburu, dibunuh, dan dimakan dagingnya. Nah, bagi masyarakat Banyumas yang mempunyai hubungan dengan binatang tertentu seperti banyak atau angsa, maka tidak ada dalam sejarah orang membunuh dan memakan daging angsa, karena angsa dipakai sebagai nama leluhur, seperti nama-nama yang disebutkan dengan nama banyak cotro Jadi banyak cotro, banyak ngampar, banyak wirata, banyak Roma, dan seterusnya. Jadi banyak ini tampaknya menjadi nama marga bagi raja-raja pasir luhur pada masa lampau, sehingga di Banyumas tidak ada kasus manusia atau masyarakatnya menyembelih daging
menyembelih angsa dan memakan dagingnya. Jadi itu adalah merupakan kepercayaan kepada totem binatang. Nah, kemudian pada tumbuhan misalnya masyarakat Jawa secara umum ada cerita yang atau folklore yang menyatakan bahwa Dewi Sri itu adalah merupakan Dewi Padi. Jadi ada kaitannya dengan tumbuhan tertentu. Nah, ini pada masyarakat modern seringkali melihat ada simbol-simbol, ya misalnya kalau orang Indonesia simbol burung Garuda, kalau Inggris misalnya dengan tree lion gitu ya, dan seterusnya. Saya kira simbol-simbol binatang tertentu ini masih juga dipakai oleh masyarakat modern. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.